yang menyenangkan adalah saya kagum dengan kerja keras Luna di lokasi karena saya tahu persis beratnya kayak gimana. Jadi kerja sama Luna tuh very easy to work with. We're a good friend, I can say that gitu. Kami pernah bekerja sama sebelumnya di film yang lain. Jadi nggak ada kesulitan untuk membangun chemistry misalnya atau bekerja di lapangan bagaimana gitu, enggak sih. Justru saya sebisa mungkin juga sebagai lawan main berusaha untuk, karena tahu Luna kerjanya berat banget gitu, if there's anything that I can do to make at least easier on set, please tell me ya. Yang hal-hal seperti itu sih sebenarnya. Jadi sangat profesional dan effortless ya kerjasama. Effortnya ya berat effort sih berat, ya, betul. Tapi nggak terasa berat. nggak gitu terasa kan. berat gitu. Itu yang menyenangkan, dan mungkin juga nambahin sedikit. Kinoy juga sebagai sutradara juga memudahkan prosesnya. Dan membuat film ini jadi lancar gitu, karena mungkin sedikit flashback, mungkin di film 1-2 perjalanannya panjang banget, tapi di film ketiga ini kurang lebih on time ya semuanya gitu. Jadi itu yang menyenangkan gitu. Sampai nggak berasa udah selesai ya? Iya, sampai nggak berasa tiba-tiba loh udah selesai, kita mau lebih lama. Kata Pak Sunil, Mahal dong. mahal dong lebih Nambah. lama. Tapi seru sih karena mungkin Iya. ini juga kayaknya buat Kino juga pertama ya, Nay? Pertama. Saya pertama ngerjain Susana dong. Iya. Iya kan? Iya. Jadi saya juga ini pertama gitu ya. Luna yang udah ngerasain mungkin dari project-project terdahulu gitu. Jadi rasanya ada kolaborasi yang baru yang mudah-mudahan juga memberi warna yang berbeda dari yang sudah pernah ada sebelumnya. Iya. Cukup menjawab? Mungkin aku kasih tambahan dan opening sedikit. Aku kan kebetulan beruntung sudah menonton preview, belum jadi nih tapi udah nonton full tapi belum selesai padahal. Jadi itu pun aku sudah merasakan ini film grande banget. Jadi Amin, kudos amin. to all of you bertiga gitu kan. Dan mungkin memang aku sempat discuss sama Pak Sunil. Ini genre-nya kita memang akhirnya mau mengatakan adalah horor kolosal. Iya. Karena it's not just another horror. Dan bukan cuma drama horor, karena kita tahu banget begitu banyaknya film horor yang juga drama di Indonesia saat ini gitu kan. Pas nonton teman-teman akan lihat kolosalnya itu terasa banget. Jadi mungkin aku ngomong kayak gitu biar nyambung gitu seberapa sebenarnya complicated syutingnya, karena it's a big grande massive kolosal film dan production dan segala macam. Tapi ya dengan mereka bertiga bersinergi terasa jadi kayak saling memudahkan Karena gitu kan. mungkin komposisi castnya juga sangat banyak. Oh my god, teman-teman. ensemble-nya bagus. Ensemble-nya Banyak banget. huge ensemble, terus setting-settingnya. Kami syuting semua di Pangandaran, Iya. semua lokasi di Pangandaran, tapi mengambil berbagai macam ya. Ya, sudutnya. Berbagai Hampir macam semua sudut. Pangandaran ya. Oh, oke, kita Maksudnya kayaknya keliling ya kita. Keliling. Pangandaran, lokasi bagus-bagus dan visualnya memang it looks stunning. Top notch, yes. Iya. I'm glad to be a part of this project. Dan aku senang banget tadi Reza sempat mengatakan memanusiakan Suzana. Karena itu yang dirasakan. Jadi memang film ini mungkin sebelum teman-teman nambah nanya, Kinoy bisa nambahin juga. Ini berarti kan sebelum Suzana itu menjadi Suzana yang kita lihat ya. Betul. Jadi prequel gitu kan. Yes. Ada dramanya, ada kolosalnya Benar. di situ, coba dijelasin mungkin. Jadi sebenarnya kan kembali lagi gitu. Saat proyek ini jatuh ke tangan aku itu satu PR terbesar adalah kan bagaimana aura yang sudah terbentuk ya di Susana, yang kalau sejak aku jadi masih kecil gitu nonton film itu aja udah sangat kagum dengan permainan Susana ya, yang begitu banyak judulnya ya, puluhan ya kayaknya ya. Pengen membalikan lagi gitu loh aura Susana itu, karena kalau tanpa disadarin seperti aku selalu bilang gitu ya ke teman-teman di produksi gitu, ke pemain juga, Susana ini seperti Wonder Woman gitu. Actually yes. Setiap kalau kita tonton film-filmnya dia dulu, dia adalah Superhero ya? Iya, kayak gini, kayak tokoh wanita yang di dalam karakter itu dikasih pesan gitu. Ada pelecehan seksualnya, bagaimana wanita ini dia bicara gitu. Dia bicara lewat setiap judul-judulnya kayak gitu loh. Ada penindasan terhadap wanita, bagaimana dia menjadi korban, selalu kayak gitu. Walaupun
secara entertainnya ada menyeramkan, ada yang Komedi. komedi, ada yang kalau kita lihat kan juga yang kayak Nyi Blorong kan sebuah kolosal yang ini sekali ya, Iya. kayak gitu loh. Nah, aura itu yang ingin saya bangkitkan lagi, jadi bukan sekedar hanya Susana itu tokoh yang setan menyeramkan kayak gitu, Iya. bukan hanya Iya. itu aja kayak gitu loh. Iya. Jadi pengen mengembalikan lagi bahwa Susana ini adalah Susana gitu loh, bukan juga hanya Susana Luna, Susananya Bunda Susana kayak gitu loh. Jadi ya this adalah perwakilan dari semua wanita Indonesia bahwa dia mau bicara gitu. Dia Itu bangkit. sih, dia bangkit. Nah, itu yang selalu saya tanamkan dari develop skenario juga kayak gitu bahwa kita jangan kejar secara showingnya atau entertainnya aja kayak gitu. Nah, Iya. kalau dibilang action ya kembali lagi itu bumbu entertainnya ya. Iya. Dan itu terjadi karena peristiwa ceritanya, storynya gitu loh. Bagaimana ada sebuah pelarian dari seorang karakter, dia dikejar, terjadi ledakan, terjadi apa, itu kan sebuah bumbu dari yang peristiwa yang terjadi itu sih. Mungkin sebelum aku lempar lagi ke teman-teman media, aku mau bicarakan sedikit nih tentang poster. Aku sempat diskusi lah sama Pak Sunil ya, Sunil Soraya gitu. Pak, posternya kenapa seperti ini? Karena memang kalau teman-teman nanti udah nonton filmnya, bakal paham gitu. Oh ya, ya itu ya tadi Yes. ke legendarian dan klasiknya, tapi dibawa ke zaman sekarangnya itu mau ditampilkan di sini. Dan yang paling menarik adalah ketika Pak Sunil bilang, ini film tentang ensemble cast, tentang karakter-karakter yang hebat-hebat di dalamnya. Makanya nggak cuma satu. Dan sebenarnya kalau diperhatiin ya, Mm. kenapa nih sisi yang ini tuh itu punya cerita sendiri, sisi yang Merinding sana loh tuh aku. Iya. punya cerita sendiri. Dan di bawah juga Relasinya pun beda-beda. Di bawah punya relasi sendiri. Semua dipikirin dan dikonsepkan. Yes. Aku merinding loh. Iya ya, aku awalnya juga Tapi ngeliat apa? Ya nanti harus Nanti nonton. 18, oh enggak, pas screening, tapi 18 Maret nanti. Iya dan benar. ya seru, posternya bercerita ya, Betul, dan betul. mewakili apa yang ingin disampaikan. Kondisi. Mungkin awalnya nggak Nggak kayak biasanya. kayak biasanya, mungkin muka ataupun Iya. eksploitasi satu karakter saja yaitu Susana, tapi ini I think ini adalah menceritakan kekuatan dari film dan ceritanya sih. Jadi makanya semuanya dihadirkan. Sangat humanis film ini, Iya. teman-teman. Sangat Jadi humanis. kalau aku ngerasa apa sih relevansinya film ini dengan kondisi kita hari ini gitu, sebenarnya punya relevansi gitu. Film ini lagi bicara juga soal melalui cara Kinoy gitu ya. Kita lagi bicara juga bahwa tokoh Bisman tuh kan tokoh lurah ya. Iya loh, Bang. Dan itu kan terkenal tuh tokoh Bisman di universe-nya Susana tuh terkenal sekali, dan tiba-tiba Om Cliff gitu yang mainin, dan itu satu performance yang saya nonton sedikit gitu ya, juga kaget, wah keren banget jadinya Om Cliff gitu, dan dengan penampilan dan lain-lain. Tapi di sisi lain juga kita bicara relasi kekuasaan sebenarnya film ini. Bagaimana ada seorang lurah yang begitu menekan, berbuat seenaknya, dan tiba-tiba salah satu orang yang terdampak adalah Susana dan orang tuanya gitu kira-kira. Dan apa yang akan terjadi, apa yang dilakukan, relasi kekuasaannya bagaimana, tekanan yang dilakukan seperti apa, tentu harus nonton. Tapi isu tentang hal itu tuh nggak tahu kenapa kok kayak kebetulan juga lagi rame di luar sana gitu, tanpa harus mengait-ngaitkan ya. Cuma Betul. aku juga kayak wah ini muatannya sangat humanis, dan tokoh Susana di sini jadi luar biasa gitu. Dan itu yang membuat aku ngerasa ini film salah satu bentuk. Jadi aku sebenarnya agak sulit nih. Ini jadinya sebenarnya film horor atau Drama, drama kolosal. gitu, kolosal gitu. Tapi regardless, keren sih komposisi Mas Jujur juga. Betul. Jujur Prananto Ih, luar Skenario-nya biasa, sangat bagus luar sebagai biasa. penulis skenario sih ya nggak bisa bohong ya, jam terbangnya beliau juga luar biasa gitu. Solid script writing. Abis filmnya selesai, gue berkaca-kaca. Wah. Maksudnya bukan film horor yang mendayu-dayu kita sampai nangis. Terharu itu ada, yaitu dia karena tentang humanisme itu. Iya. Berkaca-kaca loh aku pas ending. Kayaknya kalau preskon enakan kayak gini deh, Bu. Gimana maksudnya? Nih, gue ngerasa ini tuh Lebih terbaik bagus. yang pernah gue alami. Diskusi Lah, Ngobrol, pemainnya juga ngomongin filmnya, Iya. clear. Oh, Iya. Kak. Jadi teman-teman wartawan juga nangkep. Jadi kalau ada pertanyaan juga Nggak kaku. seru. Iya, iya. Betul. Daripada kayak biasa-biasanya ya. Iya, biasanya. Noted. Kadang-kadang Dan mungkin satu lagi yang terlalu menarik tuh ya. rame gitu ya. Iya. Ini MC-nya gitu kadang-kadang mungkin terlalu. Tapi jangan gua ya. Ngejar waktu Dan yang menarik kayaknya satu kalau lagi tuh gini, semua karakter di sini kan sebenarnya tuh
terjerumus ke dosa ya. Iya. Dari apa yang mereka lakukan. That's why kayak kenapa gitu. ada dosa di atas Dosa di atas dosa. Sebenarnya dosa. ya, yang menarik itu deh, aku selalu lihat satu sisi bahwa tidak seperti film-film lain atau karakter cerita yang lain yang kadang verbal ada antagonisnya karena dia udah antagonis kayak gitu Iya. loh. Ini ada sesuatu yang membuat dia kenapa antagonis. Iya. Itu yang baru aku mau bilang. Gak sekedar hitam Manusia. putih gitu Yes, ya. kayak Iya. Itu yang aku baru mau bilang. Itu yang sangat jelas. Satu hal yang nempel di aku, mungkin yang bikin aku berkaca-kaca, bahwasanya aku jadi ngerasa nggak ada yang jahat. Ya. Semua tuh Semua karena punya kondisi. kondisi. Iya, Itu iya, dia iya, tadi iya, dosa. betul, iya. Even Iya, Bisma iya, pun iya. itu di tengah nonton itu aku ngomong sama sebelah sama geng Yes. Poplisis. Dia tuh hatinya baik loh, maksudnya kerasa gitu, humanismenya itu. Iya. Aduh, Bahwa merinding sebenarnya ada deh. sesuatu gitu ya. Tentang itu bumi yang hidup selalu aku banget. bilang kan bahwa Lo jadi banyak host deh sekali-sekali. Gue tau lo bakal ngomong kayak gitu. Jangan normalisasi ya guys. Dia begini emang. kan banyak orang bertanya-tanya tentang kok tagline-nya apa dosa di atas Dosa di dosa atas kayak dosa. gitu karena yang dulunya kan santet pelebur nyawa kayak gitu ya. Serem gitu kan. Nah, tapi di sini kita pengen ngasih clue bahwa ya di saat nonton lo akan baru tahu tuh apa dosa di atas dosa itu kan kayak gitu. Ya bagus sih pertanyaannya. Santet di sini nggak hanya satu sebenarnya kayak gitu. Orang umum taunya santet itu satu kayak gitu ya. Mungkin aku malah nggak sabar gitu karena banyak sekali film-film aku juga bicara tentang santet kayak gitu ya. Tapi selalu yang orang tahu hanya menyerang kayak gitu. Menyerang tuh banyak tipenya. Ada yang menyerang jiwanya, ada yang menyerang dia menghancurkan tubuhnya kayak gitu. Nah kalau di sini beberapa santet tuh dikasih tahu. Ini santet ini namanya ini ya aku nggak bisa Iya. cerita ya nanti spoiler Iya, nih. Terus Jenis-jenisnya ya. dan iya bagaimana cara dia bekerjanya Iya. kayak gitu tuh. Itu yang terlihat di santet ini kayak gitu tuh. Terus bagaimana efek dari si korban yang apa namanya tuh yang akan menerima santet itu yaitu body horornya ya. Iya. Kayak Iya. gitu tuh. Itu yang terjadi kayak gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar bahwa santet tuh hanya mengirim ini itu tapi sangat clear sih menurutku. Ya atau setidaknya hanya sekedar misalnya udah Iya. berputar dengan apa Iya. boneka atau apa Iya. terus udah selesai. Betul. Terus ada yang kalau nggak salah itu di trailer apa sih aku lupa ya. Itu ada udah kita perlihatkan ada kaki kuda kan ya. Iya. Ah kayak gitu tuh. Ini juga penulis Mas Jujur juga riset sih sebenarnya ke Jawa Iya. Timur karena santet itu kan dikenal ilmu sihir yang disebut santet itu di Jawa Timur. Kalau kayak di Jawa Tengah kan teluh kayak gitu. Teluh. Terus ada tenung kayak gitu kan. Kalau di Sumatera begu ganjang kayak gitu tuh. Tapi semuanya kan basicnya adalah ilmu sihir kayak gitu. Nah itu Mas Jujur tuh hampir berapa bulan ya dia keliling ke Jawa Timur. Jadi Jumlah santet film Ponorogo paling beda banyak dengan santet Aduh. Banyuwangi. Iya. Ini terus terang ini beneran Iya. kayak gitu tuh. Nah ini yang kita education gitu loh bahwa di bukan untuk dipelajari di ilmu santetnya ya, maksudnya untuk pengetahuan aja bahwa karena selama ini aku yakin semua penonton horor kita tahu santet itu hanya satu kayak gitu tuh. Nah di film inilah kita perlihatkan gitu. Oh ternyata ada santet Ponorogo ya. Maksudnya kayak gini. Kayaknya ini. Iya, iya. Oh Banyuwangi kayak gini ya kayak gitu. Ya, Ya, sebenarnya sekarang we're actually gitu. talking about culture juga jadinya exactly, gitu. ya. Gitu tuh. Jadi Art lah maksudnya. kayak bahasa aja dalam Jawa Timur kan ada nggak hanya bahasa Jawa toh, ada bahasa Madura, ada ini kan gitu. Jadi di ilmu sihirnya itu juga sesuai kulturnya sih Iya. dari lingkungan setempatnya. Itu yang kita perlihat. Kalau aku lihat juga sebenarnya di film berbicara soal santet tuh kan banyak ya. Film Indonesia ada santet apa bahkan film Hitmaker juga Itu apa racun sangga. Racun Sangga Iya. ini banyak sekali berbicara soal santet. Tapi kalau aku melihatnya lebih kepada santet ini hanya sebuah media bagaimana atau tools untuk mencapai sesuatu gitu loh dari si karakter ini gitu. Memang kita menceritakan semua santet dengan cukup bisa dibilang detail dan Yes. bukan asal cerita. Tapi kalau aku melihat santet ini yang juga menggerakkan cerita itu Iya. gitu. Iya. Jadi bukan Ya. cuma sekedar dia disantet ada begini, tapi santet inilah yang menggerakkan cerita Cerita dan itu. Dan karakter. karakter. Jadi bukan cuma sekedar gue mau bahas santet karena ada kengerian yang dirasakan oleh Ya. si karakter Penerimanya. penerima atau yang mengirim gitu. Tapi sebenarnya ini ada filosofi di balik cerita-cerita ini gitu. Kenapa sampai orang menyantet, kenapa orang sampai belajar santet, dan ini menggerakkan keseluruhan cerita dari film ini. Dan itu menurut aku yang menarik bahwa
membaca ini jadi bukan cuma sekedar oh it's another santet movie dan horror movie Right. gitu, tapi kayak melihat perjalanan seseorang yang berada di situasi tertentu sehingga dia harus tahu lebih terhadap sesuatu yang bernama dosa inilah gitu. Ya, berujung ke situ jadinya. Iya. Berujungnya ke situ. Betul gitu, makanya santet dosa di atas dosa. Dan aku juga sangat mengapresiasi Soraya untuk berani kembali menampilkan Iya. genre yang sudah lama mungkin Betul. tidak hadir di perfilman Indonesia. Betul, Padahal setuju. kita tahu gitu bahwa film-film Indonesia zaman dulu gitu di tahun 50-an, 60-an bahkan 70-an, 80-an, genre kolosal itu nggak pernah kosong gitu loh. Dari Si Gua Hantu, Si Buta Si Gua Hantu misalkan itu, terus Maling Dharma, Iya. misalkan 212, Wiro Sableng gitu. Begitu banyak cerita kolosal gitu. Dan terakhir kita lihat kolosal Wiro Sableng, enggak, Udah lama. itu udah lama banget gitu. Jadi aku sangat seneng gitu kalau misalkan ada seorang yang sangat berani menghadirkan kembali genre kolosal. Mungkin kedepannya kita akan melihat lagi genre ini. Kita harus hidupkan lagi gitu, karena memang ya inilah Indonesia gitu. Kalau di luar negeri kan ada misalkan Gladiator, Avatar. gitu, Avatar or those type of colossal ya yang kita Iya. bicara gitu. Aku rasa Indonesia harus tetap ada gitu, dan aku sih berharap Indonesia menerima itu dan menganggap bahwa ini adalah bagian dari culture kita ya, kolosal dengan cerita seperti ini gitu. So ya mudah-mudahan nggak berapa tahun sekali, nggak 10 tahun sekali, mudah-mudahan tiap tahun ada PH-PH lagi yang mau Ambil resiko berani. iya Iya. membuat film yang grande, kolosal dan There's always a risk gitu ya. Betul. Akan selalu ada resiko pasti mengambil keputusan-keputusan yang kayak gini. Sebenarnya kan kalau mau gampang aja pasti keputusannya Soraya juga mungkin akan langsung aja udah horor hantu aja, lagi iya, aja hantu gitu. Udah, lagi. that's the safest zone, ya. safest way to portray the character gitu. Tapi Iya. kemudian ini mengambil langkah yang berbeda. So Ya, Dan kudos to meaningful ya. Mbak Sunil Sunil juga ya. gitu bahwa Oh. Kalau makhluk-makhluk astralnya juga ada sih sebenarnya di sini. Yaitu kembali tadi seperti kata Sesuai Luna, kebutuhan. bahwa dia sesuai kebutuhan cerita, iya. story-nya gitu. Iya. Jadi Bukan dibilang yang hantu bener- ada hantunya juga di Ya. sini gitu. Tapi memang itu Iya. karena kebutuhan cerita. Iya, benar. Bukan TU-nya lah, Ah. bukan pemeran utamanya untuk bagian Iya perhantuan, iya nggak TU-nya benar. lah. Maksudnya tidak, dari tadi kan kita ngejelasin memang bukan Susananya terus jadi hantu. Iya. Yes, yes. Tapi di bagian-bagian lain Ada. Ya ada. Ada ekstra hantunya, ada kita calling. Film 1, 2, dan 3 ini sama 4 jam terus, nggak ada nggak ada tiba-tiba berkurang gitu Atau nambah banget. atau nambah banget nggak. Ya rata-rata 4 sampai 5 jam tergantung tingkat kesulitannya. Kalau yang lama karena ada bertransformasi sebagai Susana yang formnya hantu lah ya, kita sebut sundel bolong, itu lebih cepat setengah jam karena pas di brush misalkan itu dia karena lebih cepat karena teksturnya misalkan putih terus ininya hitam gitu, itu lebih cepat Oh, setengah iya, iya. jam karena detailnya itu nggak seribet kalau dia jadi full manusia. Kalau full manusia itu benar-benar detail, harus dibikin pori-porinya lah, tak dipakai alkohol, kadang-kadang kena mata Karena gitu. kelihatan cantik kan. Gitu, menyiksa sekali tapi ya udahlah gitu, sabar aja gitu. Semakin kita nggak sabar semakin lama. Makanya 1 filmnya tahun ini. Capek soalnya. Tapi aku sempat ngobrol sama Pak Sunil itu sampai prostetik aja bisa sampai 20 tujuan ya, yang kayak Iya, dipersiapkan. Oh iya, jadi sehari Dan itu ya menjadi satu, menjadi gitu. Susana loh. Maksudnya Iya. ya itu dia, bukan hantunya, Bukan. Bukan. tapi Jadi ya gokil sih. Dan itu piece by piece ya teman-teman. Itu tuh benar-benar bagian jidat sendiri, Iya. bawah mata sendiri, cheekbone sendiri, Iya, dagu iya. sendiri, bibir. iya. Dan susahnya kan juga di sini tuh banyak potensinya Luna tuh kan berhubungan dengan air ya. Iya. Ada air apa itu khawatir juga sih kita dengan berapa lama dia harus Gimana ini ya? Ingat Sempat kan? nggak dulu waktu pas kita syuting, Iya. ini kalau dia kejebur nih Enggak yang lepas semua nih tiba-tiba nih pas kita mau syuting lagi nih. kan sempat yang udah take terakhir terus untuk udah selesai ya. Dia udah ngeloyot kan. Oh iya Yang udah benar. robek. Jadi Iya, yang di sungai. Iya, jadi gini, di sungai itu sampai sekarang aku trauma enggak,
tapi itu agak pengalaman aku hidup dan mati ya, bisa dibilang ya. Kalau kita pakai full baju masuk ke air tuh berat kan, Ya. ditambah pakai wig itu juga karena di dalam rambut tuh ada rambut kita, jadi apa ya, muatan airnya tuh tambah membuat badan kita tuh lebih berat. Ada satu kejadian yang cukup menegangkan, kayaknya Reza nggak ada ya, udah balik ya apa belum ya? Apa Masih ada ya? Orang Ada dia yang letekin punya rambut kan. ada nggak yang Oh yang diganti ya. kegulung-gulung di dalam itu? Oh nggak Oh ada. nggak ada kolam renang Reza udah nggak nggak ada ada. kan yang Di ujung pakai- sungai kan? di ujung Di ujung sungai sungai, ya? nggak pakai stand gitu. Oh, oke ya. Karena ceritanya kan Jatuh kok. sungai Hanyut, iya, hanyut. ada Hanyut gitu. kayak trap gitu loh. Mm. Karena saya kayak oh itu kayaknya nggak terlalu Ya, itu tinggi, nggak ada. aku nggak usah pakai Body double. body double deh, stand in aja, maksudnya aku stand in sendiri gitu. Terus pas oke ready ya gitu, oke. Karena ada arus kan dia turun tuh kayak air terjun kecil lah ya. Iya. Yang aku nggak perkirakan bahwa ternyata kalau itu air terjun itu kan di bawah tuh gulungan kan air, itu gulungan. Dan aku juga nggak perkirakan bahwa wig itu, baju itu, dan muka itu akan memberatkan aku ke dalam air lagi. Maksudnya kayak di dalam Oh my God. kegulung itu ada per second aku kayak Mati nih gue gitu ya. iya ini kalau, dan ada batu-batuan, kalau baju gue nyangkut gue Kelar. nggak bisa naik, itu gue kelar sih gitu. Kok diam aku kayak udahlah, aku gulung di air, aku kayak udah coba pasrah kemanapun arusnya itu, aku di dalam tuh ngikutin, lemesin badan, terus ada kayak keinin batu lah, udah mulai naik aku baru dorong ke atas naik, itu aku kayak Wow. dan yang paling susah adalah kalau di dalam air pakai prostetik karena Iya. hidungnya ketutup, itu susah banget napas. Jadi yang kayak waktu aku gini itu kan kamu udah tarik aku kayak berapa kali naik karena susah banget nafas. Untuk kayak tahan napas pun itu susah, kayak misalkan kita nahan napas itu susah banget, jadi memang sangat menyiksa. Dan pas dilihat Kak ada kali kamu 30 detik di dalam Iya air. sempat. Lama banget. Jadi memang ya aku nggak bilang oh gimana banget, enggak, tapi kesulitannya dengan itu tuh benar-benar cukup menegangkan gitu. Memorable. Memorable. Apa biar sih. clickbaitnya Luna Maya nyaris tenggelam ketika syuting Suzana, gue sih suka ya, Iya boleh lah. nggak dramatis gitu, tapi gila sih ngebayanginnya. Gue yang kena langsung. Langsung, Pinoy, apa-apa. lebih. Pinoy. Wow. Ya. Enggak, tapi itu emang, Wow. emang kita coba untuk dari persiapan kita juga ngobrol dengan si siapa profesi kita ya. Iya. Bahwa dari Belgia bahwa maksudku ini Oh, dari juga harus- Belgia ya, si yes, prostetik Alexander. benar. Kok Alexander. Iya Alexander. Dan itu maksudnya udah harus kita perhitungkan dari mana dia akan ada di dalam air atau apa, karena kan kadang kita hanya berpikir kan untuk lihat dengan apa ya, langsung kayak gitu ya, Iya. tidak dengan peristiwanya gitu. Ya kita misalkan ya salah nempel aja, mukanya beda. Iya. Mukanya beda. Kayak misalkan ya namanya tangan manusia ya, kan nggak mungkin precise every day, pasti Precise gitu. per milimeter gitu pasti ada beda, kadang lebih atas, kadang lebih bawah, bahkan ada momen bibir aku kok lebih monyok ya hari ini kayaknya, Abis hari filler. abis ini kayaknya Ya itu aja yang adegan Iya, lari-lari iya, lari-lari betul. kena keringat kan juga gitu kan, jadi kayak Lagi lilin, nempel mungkin. meleleh kayak gitu. karena pas kalau lagi nempel pagi-pagi kadang-kadang kan muka aku kan lagi tidur gitu, lagi ini, agak miring kanan kiri, tiba-tiba ada satu momen lihat di mulut Aku tuh sempet gini. Ini udah alergi. Lagi. Oh iya benar. Iya. Dia lagi salah makan apa ya? Gue mau nanya tapi nanya nggak ya? Itu salah ngelem tuh. Salah ngelem. Salah ngelemnya. Ternyata salah ngelem. Dia agak ke depan. Tapi salah itu juga jadi nunggu lagi gitu loh. Gila sih. That's Wow. when we work with prosthetic tuh emang. iya emang, jadi proses itu menyenangkan sekaligus juga sangat-sangat apa ya, nggak gampang, dan Iya. itu karya seni ya, Iya, itu it's art. it's art gitu, dan ini pekerjaan kolektif ya, semua pihak punya peran yang
Ya, penting banget. Nggak ada satupun di film ini ataupun setiap produksi film ini lebih baik, ini lebih menonjol, ini lebih penting, ini less important. Semuanya penting, semuanya punya peran bagaimana menyukseskan film ini menjadi suatu karya yang baik dan enak ditonton dan entertaining for semua orang yang datang ke bioskop. Intinya kan pengen dihibur. Film itu kan hiburan. Jadi bukan ajang kayak gue harus show off sendiri, gue yang puas. paling sukses, gue yang paling ini, tapi it's a teamwork gitu. Karena film ini tujuannya menghibur, membuat teman-teman yang suka film datang ke bioskop dan mendapatkan suatu hiburan yang mungkin ada extra value yang pada saat mereka selesai nonton. Kerasa banget sih filmnya sangat kolaboratif. Ya. Tidak ada yang stand out sendiri, walaupun Suzana itu udah pernah ini nggak sih nominasi sebagai ini, udah pernah ya nominasi FFI gitu, pernah Suzana? Film Kayak kamu sebagai Suzana. yang Susana yang dulu. pertama sama Anggi sama itu kayaknya pernah. Udah lupa. Iya, Anggi Ini masuk. bisa loh. Enggak ya? Enggak ya? Gokil loh dia. Oke, tadi siapa yang mau nanya, ada Ya, di ini sini? sih kalau nggak masuk sih kelewatan. Ini enggak, tapi maksudnya gila sih. Kau gila sih. Jadi Ya pas aku, makanya bagus banget. sebagai mantan Ketua FF. Wow. Kok ke situ? Kok ke situ? loh, ya kalau nggak masuk ya Iya, kali, iya, bercanda iya, kali. iya, iya. Bagus banget nih Iya, namanya. iya, iya, iya. Gila sih. Tapi buat sebelum aku lari ke media tadi yang mau nanya juga, jadi prostetik ini dibawa langsung dari Belgia, benar ya Iya, teman-teman ya? Timnya dari Bali. Timnya dari Ada Bali. timnya Orlando Tapi ya. Orlando di Bali, dan Orlando membawa satu bisa dibilang Artisnya lah. artisnya lah. Iya. Dia yang makeup artist, bukan makeup artist kayak yang aku pakai sekarang, tapi Iya. the real artist, makeup Iya, artist iya, yang iya. nempel, yang ngegambar, yang bener-bener put Kayak apa ini, ya? apa, Ya bikin senimannya, patung. iya, bikin iya, sculpture-nya ya. Ada satu Seniman. lagi ya yang menurut aku paling tebel, Apa tuh? yang sangat signifikan dari bagaimana Luna membawakan karakter Susana adalah cengkok dan cara berdialog. Gue merinding. Gue tuh sempat Itu. mikir gini, ini di dubbing ya? Wah, Ini apa di dubbing sama suara orang apa gimana Ya, ya? ada satu lagi ketawanya juga loh. Sempat Dan aku minta ketawanya. ada Betul. ketawa. Ternyata pas gue syuting, hmm. kan gue ngobrol ya, Mm. adegan kita banyak ngobrol. Gue tuh sempat agak kadang-kadang tuh kayak mau superstitious tapi juga nggak perlu gitu Udah ya. masuk Dan ya? gue nggak suka kan begitu-begitu. Jadi gue untuk melindungi diri dan supaya Logis. nggak jadi gue logis-logisin aja semua. Gue rasa cara Luna mendeliver dialog tuh I think exceptional. Itu Bahkan pace-nya tuh gila. you did a very good Pas job. ya? Gila. Enggak, ini bener sih. Maksudnya iya. enggak gitu. Langsung Dia jadi diulas komedi. Suzana emang ada komedinya ya, guys. Ada komedinya. Maksudnya maksudnya kan Reza kan ngomong gitu dari lawan main ya. Tapi ya, Lun, enggak gitu. velocity dulu. Mm. Ya sorry Bu. Tapi ketika gue nonton, itu yang gue lihat, Iya. cengkoknya itu. Gila. Aku sampai kayak, wah ini sih sakit sih. Sesempurna itu cengkoknya. No, I think it's Jangan really gitu good. banget lah Nggak jualannya. bener. Bu. Nggak bohong gua. Nonton nonton. Ya, benar. Waduh. Oh, ini pandangan kami terhadap Bunda Bunda. Susana berarti. Yang asli ya, berarti ya. Kalau saya melihatnya bukan hanya ratu horor ya, Iya, betul. tapi she's an Indonesian icon. She's our cinema icon. Dia Iya. adalah ikon sinema Indonesia, bukan ratu horor, enggak. I think ratu horor tuh it's only a glimpse dari Bunda Susana gitu. Kenapa aku bilang ikon sinema Indonesia? Ya bayangkan aja bagaimana Bunda Susana mampu membawa perjalanan sinema kita. For us now, kita bisa menapaki jalan ini itu karena juga dibuka oleh seorang Bunda Susana. If she's not there, mungkin dulu gitu ya, membuka dan membuat film-film yang sangat populer tapi juga melekat, mungkin film horor Indonesia hari ini pun perjalanannya akan berbeda gitu. Setuju. Cara orang menerima film horor mungkin juga akan berbeda. So ya bayangin seseorang yang lahir
di sinema lewat film Usman Ismail, dan masih memperkenalkan, usianya masih 16 tahun ya. Iya. Kita akhirnya melihat untuk pertama kalinya seorang Susana, dan kemudian terus berjalan. Dan jadi kalau kita ngeliat karirnya, wah dahsyat banget ya, Bunda ini melewati udah pernah ditangani sama bapak perfilman Indonesia Bener. sampai ke generasi hari ini tuh namanya masih bisa terus menghidupi, membuat kami bisa bekerja bahkan gitu. Iya, iya. I think that's how powerful and great. Iya, setuju bang. Ya pasti aku setuju banget, seorang legenda, icon, bisa dibilang nggak ada duanya, tidak ada yang bisa menandingi beliau. Tapi ada icon-icon lain juga di perfilman Indonesia yang bisa dikategorikan sejajar dengan beliau. Ya. Banyak ya kalau kita lihat pendahulu kita, bahkan ya yang sekarang masih terus berkarya, Christine Hakim, beliau juga adalah seorang ikon perfilman Indonesia, dan terdahulunya ada Bunda Susana. Jadi tapi di genre-genre yang berbeda, bahkan Susana tidak hanya nggak bisa dibilang beliau ini specialized horror gitu, tapi memang beliau ini mengangkat horror Indonesia menjadi begitu populer. Box office-nya Indonesia pada saat itu ya horornya beliau ini gitu, maksudnya Bunda gitu. Jadi aku pikir tidak akan tergantikan. Please, mungkin dulu sempat ada narasi lu namanya menggantikan. No one is trying to replace her. Justru beliau memberikan kesempatan yang muda-muda ini, saya, Reza, Kinoy, dan semuanya yang bekerja di proyek ini, untuk melanjutkan legacy beliau gitu. Dan aku selalu bilang gitu, siapapun yang nanti menjadi Susana, it doesn't matter siapa, bukan Luna, bukan atau siapa, tapi nama Susana ini akan tetap hidup gitu. Jadi aku happy banget ini bisa menjadi IP besar yang ada di Indonesia dan masih terus berkelanjutan. I hope one day dan terlihat ikon perfilman Indonesia juga Reza gitu loh, yang muda dan berdua talented gitu, aktor gitu. Jadi Serba bisa, sutradara sekarang. Oke. Dan nanti kan ada regenerasi lagi lah yang kedepannya, itu siapa ya, kita tunggu nanti. Mudah-mudahan kita masih bisa menyaksikan ya. Amin. Dan kalau teman-teman Terjawab. lihat ya, nama Susana itu tuh bukan nama tokoh film loh. Ya kan masih kita tahu gitu ya, itu nama aktornya Iya. gitu. Dan segitu powerfulnya untuk kemudian nama itu sendiri udah cukup untuk menjadi judul tersendiri sebuah film gitu, tanpa embel-embel yang lain. Dan kita tahu kayak begitu kita ngelihat Bunda Susana, setidaknya memori saya dulu gitu ya, melihat Bunda Susana jadi Sundel Bolong atau kemudian jadi Ratu Nyi Blorong gitu, yang nempel di kepala saya udah bukan cuma sekedar Susananya, oh itu Nyi Blorong, oh itu Sundel Bolong gitu. Oh, itu Dan Ratu Selatan iya, gitu. dan itu dimainkan oleh satu orang. Itu buat saya sih Jarang ya. I don't know who else Yes. yang bisa begitu hari ini gitu. Jarang. It's rare, dan that's what make her Special an icon ya, and ya. very special. I think Indonesian cinema itu sangat beruntung punya seseorang seperti Bunda Susana. Bukan Kayak film gitu. horor yang membrandingkan dia, justru dia yang I elevate. think dia Betul. elevate Dia yang film menciptakan horor kita film gitu, horor ya. kita. Betul. Keberadaannya sebagai pemain. Makanya keputusan Pak Sunil, maaf aku potong, keputusan Pak Sunil mengajak Cliff untuk main di sini, menurut aku sih Itu Best juga banget. best banget sih. master Dan decision. akhirnya gini, Om Cliff kemarin sempat cerita, sayangnya tadi beliau udah harus jalan duluan terbang ke Magelang, tapi kemarin ada satu interview kami, beliau bilang begini, saya tuh main di film pertama kedua, peran saya kecil sekali, betul. kecil sekali, bisa dibilang numpang lewat kalau Cameo lah ya. bahasanya, bahasanya Om Cliff kemarin. Tapi di sini saya adalah orang yang mengenal karakter Bisman asli, yang maksudnya yang dulu jadi Bisman. Saya tahu orangnya dan saya dipercaya menjadi Bisman tuh buat saya. Sementara saya dulu duduk mungkin di posisinya Reza, maksudnya selalu menjadi mungkin kekasih atau apa gitu ya. Buat saya ini peran yang sangat-sangat beliau nanti-nantikan gitu, dan Kebayang. di sebelahnya Om Cliff dengerin Om Cliff ngomong kayak gitu tuh Magical. buatku tuh kayak Iya.
the legend himself is speaking now gitu, kayak wow gitu. Gitu sih. It's a full circle ya. Yes, it's a full Lingkarannya circle. jadi balik lagi. Ibu Luna, ini udah jam 4 apa Ibu Luna masih cabut sekarang? Nggak apa-apa. Masih terus? One last question Pokoknya kali Ibu ya. Luna yang ngomong ya. Nggak santai. Pertanyaan sinetfil. Kalau jumlah santetnya sih ada 3 atau 4 ya kayak gitu ya untuk jenisnya kayak gitu. Ya. Treatmentnya juga tersendiri-sendiri beda-beda kayak gitu karena secara penangkal atau mantra atau cara bekerjanya juga beda-beda kayak gitu tuh. Jadi secara treatment pemunculan atau di tiap part santet itu juga saya juga punya treatment tersendiri, bukan hanya bukan hanya ke ramuan atau propertinya, tapi dari camera work juga kayak gitu. Itu Ya. yang selalu saya iniin ya kayak gitu. Sama efeknya juga sih. Efeknya Ya. kayak gitu, betul. Nggak Efeknya semuanya tuh praktikal ngandelin, iya praktikal. Jadi nggak Betul. semuanya ngandelin kayak CGI CGI. aja. Jadi Benar. sama Kino ada beberapa ya, yang Banyak. kayak apa yang Keluar dari telinga apa itu semuanya kita praktikal. praktikal. Terus dari Ular yang masuk. dari apa tuh dari betis yang kayak gitu keluar binatang apa itu semua kayak gitu. Terus bola api juga yang melayang Ya, kayak itu gitu. praktikal. Sampai di tangan saya panas. Panas. Hampir kalian nggak menemukan kan ada blue screen gitu. Kita paling blue Nggak. screen ya karena ada Ya teknik. kalau nggak muka gue nggak angus ya, agak panas kemarin pas syuting sih. Pas ngeledakan Iya, itu iya. kayak oh ini rasanya kalau deket-deket sama ledakan ya, gila panas banget, bukan kayak Kebayang nggak sih? Tapi di film ini tetap ya bukan kayak tadi kita lihat ada drama atau Ya. apa pesan yang sangat bagus, tapi tetap ada kengerian itu bagaimana santet itu bekerja. Ya, Nah itu yang tetap saya bangun Ya. kayak gitu. Nah itu ada part-part di mana saat Luna bekerja terus ada dukun yang kayak perang santet ini kayak gitu. Kayak saya jelasin tadi ada kiriman santet dari Ponorogo atau apa secara ceritanya itu sih. Tapi Sabar ya. kalau aku bilang sih yang horor manusia ya. That is so Ya, true. Itu. Bagaimana seorang bisman yang punya ambisi, Ya. bagaimana seorang kroni-kroninya ini disuruh Iya. bergerak dengan cara yang sadis, dengan cara yang ini, itu menurut aku tuh kayak lagi nonton warawiri TikTok ya. Berita-berita ini dipukul lah, ini begini. Iya. Nah, gitu. Itu serem banget menurut aku, dan ini tuh cerminan ya kayak Reza bilang gitu, suatu tempat di mana tempat itu mengalami kegelisahan dari skala yang kecil, yaitu di kampungnya. Iya. Kalau kita kan dari negara kita ya lagi gelisah ya, masuk. Bagus. Nah, Aku Kalau suka dipotong banget. aja lah. Enggak, itu masih aman. Itu masih aman kan? Iya. Masih aman. aman Gue loh. takut dicatat gue. Enggak. tinggal santet. Tinggal santet. Bagus. Ya kayak kembali lagi yang harus aku disiplin ya, yang harus saya ini adalah mentransfer karakter yang kita sudah kenal kayak gitu, yang dulu dengan yang sekarang kayak gitu. Aura itu jangan sampai hilang. Kita bukan membentuk lagi karakter baru kayak gitu. Jadi Iya. dengan Luna aja sebenarnya sudah menjadi jembatan perwakilan message dari karakter yang dimainkan oleh Bunda Susana, dimainkan oleh Luna kayak gitu, dimana dia adalah perwakilan dari Gen Z Zaman sekarang lah ya sekarang. kayak gitu. Itu sudah Oh. Jadi maksudku itu udah menjadi ikon sendiri untuk melihat bahwa oh mereka akan mendengar bahwa ini film dulu ada ya tahun 80-an, tahun 70-an ada ya kayak gini ya, 90-an. Oh ternyata Indonesia dulu punya tokoh karakter film sangat bagus ya. Nah itu yang aku jaga. Marwah itu, istilahnya marwah ya. Gitu. Karena aku nggak berani untuk merubah itu, dan sangat sebenarnya jujur sangat dekat sekali, karena aku dulu zaman SD tuh keluarga nonton tuh dengan nyewa Betamax. Ya. Kan masih pakai Betamax ya, semua Susana, Udah film relate. Warkop, film apa itu saya selalu jadi tontonan setiap Sabtu, hari Sabtu tuh. Ya. Kayak Tapi gitu ya, tuh. gue kemarin sempet ke daerah Blok M. Itu ada satu tempat yang anak-anak ngumpul tuh, anak-anak Gen Z lah, gitu ya, generasi mereka gitu. Itu mereka ternyata di situ ada satu store yang jualan kayak merch gitu. Oh ya. Tapi merchnya tuh merchnya Susana. Terus aku tuh iseng nanya, ini kamu bikin kayak gini inspirasinya dari mana? Kamu tahu nggak ini siapa? Dan Susana, tahu lah bang.
oh ya justru ini kan dia terkenal. Jadi meme-nya tuh dicampurin, ada yang lagi minum bakso, Iya. ada yang Ya, karena sate. ada yang lagi makan sate gitu-gitu. Jadi so they're aware gitu. Maksudnya nih this generation tuh pas Iya, aku tanya tapi nonton nggak? Zaman di TV sih nonton gitu, tapi Iya. kita sekarang kan ada di platform, ada di Iya. OTT gitu ya, kita nonton. Ya kalau sekarang kita ngeliatnya kayak cult gitu loh, keren Iya, banget. itu dia. Nah, bahasa anak Gen Z Cult. mungkin Culture ya, Culture, Suzana gitu. bisa jadi culture. Culture, gitu. culture. Dan Benar-benar. jangan lupa film paling larisnya Jepang itu malah yang legendaris juga kan. Iya, legendaris. Iya. Shikokuho itu kan. Iya. Itu film laris. Jadi kayak itu Suzana kita sebenarnya. Iya. Betul. Jadi jangan Things pernah like that lah takut sih, gitu. iya. Ya. Asalkan kita bisa melihatnya dari point of view culture, budaya dan segala macam sih bisa. Ya, dan- Menjawab ya. Dan kembali lagi kan mungkin yang sangat mendekatin adalah treatment bahwa ya tadi Susana itu kan justice korban selalu ya. Mau kita lihat di Sundel Bolong, mau di mana Malam Jumat Kliwon, mau di Nyi Blorong kayak gitu loh. Itu kan semuanya sebagai korban gitu. Itu mungkin yang sangat dekat ya, sampai sekarang aja kita selalu jadi korban juga Banyak pernah merasakan lagi. kayak gitu. Heeh. Itu yang mungkin menjadi Yes. Dan Menjawab ya. Aku tambahin dikit ya. Silakan. Mudah-mudahan ini bisa menggait apa ya Gen Z untuk lebih mengenal lagi film Indonesia. Yang namanya bahasa karya dan bahasa film itu ya, itu kan universal ya, nggak mengenal generasi lah gitu. Pada saat suatu apa ya visual karya itu bisa diterima dan membuat mereka terhibur dan mereka suka, itu pasti akan easily diterima sih. Kayaknya nggak perlu treatment apa-apalah gitu. Ya namanya kalau orang suka ya pasti suka aja gitu. Kalau aku sih gitu ya, kayak misalkan contoh Star Wars lah zaman dulu yang tahun 70-an masih bisa dinikmati. Pada saat dia buat di tahun 2000-an yang Masih generasi relate. juga masih relate. Superman gitu ya, sama aja sih gitu. Kurang lebih gitu. Amin. Itu susah ya gitu. Karena harus denger terus gitu, kayak benar-benar dengerin terus cara ngomongnya dia gitu. Kayak Bunda ini kan punya lafalan yang sangat khas banget gitu. And again, 100% sama nggak mungkin. 100% sama nggak mungkin. Anatomi tubuh kita adalah dua manusia yang berbeda gitu. Tapi apa yang aku bisa mencoba untuk ketemu tengahnya gitu, bagaimana saya bisa mendeliver dan orang mendengarkan juga kayak oh ya ini dia ya gitu. Tapi kalau disandingkan pasti akan berbeda gitu, karena memang dua individu yang berbeda. Tapi sebisa mungkin, sebaik mungkin ya kita coba untuk latihan terus bagaimana. Sampai di lokasi, ada Iya. Ada dialect coach, kita ada Teh Uci yang mendampingi aku dari 1, 2, dan 3 ini. Kenapa aku butuh ya, mungkin apa ya, vocal coach itu kan sangat sensitif ya, jadi dia bisa mengkoreksi gitu ya, jadi kayak kurang ininya gitu. Jadi itu yang sangat membantu aku sih gitu. Menjawab ya. Tapi ketika nonton kerasa kok ini Suzana terlahir kembali lewat Luna itu. Iya. Jadi bahwasannya ini nggak sama Ya, persis Meryl benar. Streep juga meranin Margaret Thatcher juga suaranya Itu kan nggak sama 100% persis. sama. Tapi we know that Cengkoknya this is present, Yes. it delivers Yes. gitu. Kalau nggak suka sih mungkin nggak ada ya, hampir nggak ada, karena pada saat kita berkomitmen menerima suatu pekerjaan kan artinya kita harus jatuh cinta lah, harus suka dengan apa yang kita kerjakan. Mungkin sebenarnya yang membingungkan kali ya buat aku, bukan nggak suka gitu, yang membingungkan adalah bagaimana ini tuh gue harus meraninnya seperti apa. Awal-awal tuh bingung tuh, harus meranin seperti apa ya, karena ini bukan biografi tentang Suzana, bukan cerita tentang kehidupan Suzana, tapi Suzana di dalam film dia berperan sebagai karakter ini, dan hadirlah film baru seakan-akan Bunda main film gitu. Atau seperti apa nih formnya tuh yang membingungkan buat aku tuh, yang milih yang mana nih? iya yang confusing dan bikin kayak gitu, mungkin bagian itu. Tapi kalau ditanya what I love about this movie atau this character, spirit seorang perempuan yang apa ya, yang benar-benar
yang dia cuma tahu ini tidak benar, gitu loh. Walaupun kadang-kadang dia menerobos sesuatu yang tidak harus dia terobos, tapi dia punya pendirian. Aku melihat karakter Susana ini ya benar superhero, seorang yang memberantas kejahatan, skalanya kecil, tapi dia adalah hero gitu loh. Mungkin bukan untuk sekeliling dia, tapi untuk dirinya dan keluarganya. Bagaimana dia percaya terhadap suatu value yang mungkin kita lihat zaman sekarang, perempuan banyak yang lembek, yang ini, tapi dia hadir dengan karakter yang perempuan tuh harus berdaya, perempuan tuh harus punya suara. Pada saat dia mau dibungkam, dia tetap lantang, walaupun dengan cara yang harus dia tempuh itu membawa dia ke suatu tempat yang berdosa. Contohnya seperti film ini. So I really like that transformasi seorang perempuan yang begitu dianggap sebelah mata, tapi dia bisa, she's a cool person lah gitu, she's very cool gitu. Jadi I want jiwa itu tuh ada di setiap perempuan di Indonesia supaya mereka bisa punya karakter yang kuat gitu, tough gitu, walaupun dia disukain banyak laki-laki dengan, maaf ya, maksudnya kecantikannya, keseksiannya gitu, tapi dia nggak murahan itu gitu. Dalam artian bukan murahan yang gimana ya, tapi dia berpendirian gitu. So I really like playing as her di film ini karena memang sangat-sangat menginspirasi lah gitu. Bagus banget. Sangat. Iya, Emansipasi wanitanya. betul. Bagus banget Luna Maya, boleh kita tepuk tangan bagi Susana. Tadi jawaban terakhir aku jadi merinding lagi loh. Ini either kontendenya Kedinginan sangat kali bermanfaat kamu, Bu. atau ada hantunya. Karena gue merinding mulu. Teman-teman terima kasih banyak. Luna Ya, harus teman-teman, pamit. terima kasih. Kalau perlu Kinoy masih ada di sini. Kalau Reza nanti aku coba ngomong sama dia. Tapi foto dulu. Mungkin bertiga di sini silakan. Seru Kursinya sih diangkat. pembahasannya. Gini Bagus dong, banget pertanyaan-pertanyaannya. bahas Terima film. kasih. Silakan. Jangan nanya Mau difoto. lokasinya di mana. Apa-apa? Ketahuan kalau Ya. ada malu. Habis itu pengennya